Saya selalu anggap orang Jakarta lebih bodoh daripada saya. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hari ini kembali lagi mencoba menghadirkan beberapa narasumber, tokoh, figur publik, bahkan orang biasa yang mungkin bisa teman-teman ambil sarinya dari cerita-cerita mereka ini. Kebanyakan juga yang kami tampilkan adalah mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di rumah bagaimana narasumber yang saya hadirkan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Nah, hari ini saya akan ngobrol 24 menit dengan salah satu stand up comedian Indonesia. Terkenal mungkin saja. sebagian orang. Ya, kalau nggak salah dia ini masuk 4 besar di stand up comedy season 2 ya, di salah satu televisi nasional di Indonesia. Lahir di Wakatobi di desa Wangi-Wangi katanya. Nama tempatnya Nama Wangi-Wangi tempat, ya. Wangi-Wangi. Saya nggak tahu di rumah sakit apa di rumah bidan. Ya, sudah hadir di tengah kesibukannya sedang mau launching sebuah kafe kopinya. Mudah kita doakan kafenya akan bersemi ya, laku keras, ngetop. Nih, inilah dia Raim Laude. Halo, ya. halo. Halo. Kakak Iwan. Kakak Raim. Ya. Bagaimana nih? Bagaimana Ya, keadaan? Kakak Raim. Saya pertama terima kasih di tengah kesibukannya mau mampir ke studio kita. Saya Ya. juga bilang terima kasih juga sudah menghadirkan kesibukan untuk saya hari ini. Karena ternyata Karena nggak sibuk-sibuk banget. tidak, saya kayak sudah tidur dengan bantal hari ini. Raim Laude. Nama panjangnya kalau nggak salah Laude Raimudin. Laude Raimudin. Raimudin. Kenapa jadi Raim Laude? Nah, Raim nama panggilannya. Kalau Laude itu menurutku lumayan berat itu barang itu, kalau nama suku sebenarnya bisa dibilang La. Ode, orang Buton kami selalu ada la di depan nama kami. Laude. La Ode ceritanya si bangsawannya ceritanya. Oh. Ceritanya. Darah biru. Darah biru. Oke. Kayak di Makassar. Makanya Andi. saya sengaja kasih lightingnya nih biru. Oh, nice. Karena kita udah tahu kehadiran bangsawan. ceritanya kalau la itu hanya sekedar nama kata ganti orang pada kami orang-orang Buton. Oke. Kak Iwan kalau di Buton jadi La Iwan. La Iwan. La Raim. La Raim. Nah, pernah dengar juga Waode? Mungkin? Waode. Kalau Wa untuk perempuan. Oke. Jadi la itu La itu panggilan untuk laki-laki. laki-laki, kak berarti. Kalau Kalau Wa la, itu wanita lah perempuan. katakan. Oke. Sesimpel itu. Iya. Sebenarnya kalau mau ditarik la itu ada la ilaha illallah. Allah. Selalu ada nama Tuhan pada setiap anak orang Buton. Kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Karena nama itu sangat berat saya rasa. Dan saya juga bukan muslim yang begitu Begitu apa? taat. Masa? Makanya laodenya saya taruh setelah namaku Raim. Raim Laude. Tapi taat itu kan bagian Iya. dari ikhtiar. Betul dan bukan, ya itulah. Wah, jadi Laude itu punya arti yang luar biasa sebenarnya ya. Yang bisa kebanggaan dan bumerang juga dan bisa sebenarnya. kebanggaan dan bisa menjadi PR. PR juga. PR juga ya. Bagaimana membawa nama itu kemana-mana menjadi sebuah kebaikan. Makanya ya sudahlah. Percuma juga bangsawan kalau tidak sholat juga. Jadi Iya. ya biar Tuhan saja yang hitung lah, bukan sesama kita. Iya, Itu. iya. Insya Allah. Insya Allah. Raim Laude. Raim Laude. Laude Raimudin. Raimudin itu artinya apa? Raimudin, ini saya tidak tahu ini, tapi setelah bapakku meninggal saya tanya juga sama mamaku, dari mana Raimudin? Dia bilang bapakmu pernah suka, ada ulama juga katanya, tidak terlalu populer juga katanya. Sampai sekarang saya tidak pernah tahu kenapa ada din pada orang Buton. Oh, Ya Udin kan biasa kan orang-orang Jawa kan yang Iya, ada iya. itunya. Iya, iya. Saya juga sampai sekarang tidak tahu.
Cuma yang terpenting buat saya apalah arti sebuah nama. Luar. Ya. Raim Laude. Punya kakak juga namanya Boy Laude. Boy Laude Boy Susanto nama lengkapnya. Susanto? Itulah aneh. Kok Susanto? Nah, itu perbedaan orang timur sama orang-orang di Jawa ini. Karena orang tua kita itu tiba-tiba dapat inspirasi dari manapun, oh akan jadi nama anakku itu. Tidak jelas, tidak harus punya arti yang jadi tidak harus punya arti yang orang tua bagus. mungkin lihat salah satu ulama di mana di Anta Beranta namanya nama anakku nanti. Nah, Raimuddin. Raimuddin. Tidak jelas dari cocok nih buat nama anak. Adikku Waode Ruhdiana. Dari mana Ruhdiana? Siapa adikku yang satu lagi? Laode Yusril Iza Mahendra. Dari Yusril Iza Mahendra. Sesimpel itu, orang itu tidak harus. Oke. Artinya ada nama yang menginspirasi orang tua. Iya, dan semoga besarnya menjadi seperti itu. Kira-kira begitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada kebaikan juga di dalamnya pasti. Oke. Raim, kepikir nggak sih sampai hari ini kok tiba-tiba terbang melanglang buana ke Jakarta? Kalau awalnya gimana? Kalau awalnya tidak kepikir, cuman kalau ditanya 5 tahun atau 6 tahun lalu kepikir sekali, karena kepikir tetapi bukan terlalu mengharap. Saya selalu berpikir karena terlalu fokus pada satu bidang tertentu, sepertinya suatu hari akan bawa saya ke tempat yang saya tidak akan sadar akan bawa saya kemana. Waktu itu saya berkarir memang di Kendari sebagai stand up kemudian lokal hero kita sebutnya. Masa kuliah itu 2013-2014, sepanjang minggu hari-hari diisi dengan open mic, menulis, begadang, isi acara, dan setiap minggu selalu ada uang saku dari stand up comedy. Oh gitu. Tapi sifatnya off air waktu itu. Off air di acara di kafe, acara pemerintahan, tapi di Kendari. Saya pun tidak di Jakarta. Kalau hanya sekedar jajan dan uang kosan masih bisa hidup sebenarnya di Kendari di zaman itu. Karena terlalu. Artinya di zaman itu Rai masih pulang balik ke rumah atau sudah kos? Ngekos memang di Kendari karena kuliahnya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi dari kecil, dari muda gitu, Wakatobi ke Kendari. Ke Kendari pas masa kuliah 2012. Masa kuliah. Ketemu dengan komunitas stand up 2013-2014. Berkarir di kolam yang kecil kita sebutnya. Oke. Sepertinya Raim waktu itu ada ikan yang besar pada kolam yang kecil. Karena semua acara selalu saya pernah isi acara di Kendari. Padahal banyak yang seperti Raim. Maksudnya banyak teman-teman. Tapi banyak orang seperti Raim. Tapi uniqueness orang nggak semua punya. Mungkin begitu ya. Mungkin. Jadi waktu itu di tengah banyaknya orang masih tetap aja milihnya seorang Raim Laude. Karena menurut saya, feeling saya karena uniqueness-nya. Gitu. Terus gimana lagi ceritanya setelah banyak orang minta? Setelah dari situ ada kompetisi Indosiar. Dari situ kebetulan orang-orang yang di Jakarta ini komik-komik kasih rekomendasi ke mereka untuk ke saya. Jadi ya, beruntung saja bukan harapannya memang mau masuk TV suatu saat, cuman karena terlalu disiplin, saya rasa terlalu begadang untuk menulis, kayak pasti akan ada hasilnya deh ini. Ya, saya juga. Jadi intuisinya udah bilang begitu ya. Mau dan tidak mau. Ini bukan niat saya nih ke Jakarta berkarir di Jakarta, tapi harus di sini ujungnya karena sudah jadi ikan yang besar pada kolam yang kecil tadi itu. Kasihan ikan-ikan yang lain tidak pernah makan jatah. Ya, hanya ada kompetisi. Lolos sampai sekarang berkarir di Jakarta. Jadi sekarang jadi ikan yang sedang di kolam yang sedang besar. Yang besar. Artinya ke Jakarta rencananya sesederhana itu ya, ikut kompetisi, kemudian suka nggak suka, mau nggak mau karena tempatnya di Jakarta, terbanglah ke Jakarta. Dan saya tidak ada masalah suatu hari nanti saya akan berkarir di Kendari apa. Dan itu memang rencana saya. Kalau itu terjadi berarti industri di Indonesia sudah bagus. Jadi dia tidak di Jakarta saja. Kenapa harus di Jakarta? Dan harusnya kan begitu kan? Harusnya begitu. Harusnya berarti begitu. Negara kita sudah jadi negara yang mandiri. Iya. Mau di Kendari, mau di Kupang, betul. mau di Ogan Ilir gitu kan. Harusnya industri kreatif juga tumbuh. Dan sudah ada yang membuktikan dan membantah hal itu. Kayak Silon Seven. Itu mereka tetap stay di Jogja. Kalau ada orang Jakarta mau panggil, ya sudah undang saya dari Jogja ke Jakarta. Tidak harus seperti itu. Dan banyak band-band selain Sound Seven
yang sudah memilih jalan itu. Kalau komedian Dodi salah satunya Oh, tetap stay di Surabaya itu. Kalau ada mau panggil saya film, ya sudah belikan saya tiket ke Jakarta. Kenapa saya harus stay di Jakarta? jadi orang tahu bahwa industri kreatif itu orangnya nggak harus melulu tinggal Tinggal di di Jakarta. Jakarta. Oke. Ya, Dan Raim lagi ngebangun. Saya pengen seperti itu. Oke. Saya Sampai pengen. hari ini sudah pernah. Sudah kemarin klien coba stay di Kendari hampir 1 tahun dan berhasil dari Kendari ke Jakarta. Memang kan Raim yang dicari, bukan kebetulan Raim tinggal di mana, masa bodoh. Kalau ada duit ya sudah panggil saya ke Jakarta. Kalau tidak di Kendari pun juga industrinya sudah lumayan bagus. Di Sulawesi. Oke. Iya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Kebetulan karena di Jakarta lagi pegang kafe dan beberapa film juga tidak bisa dipungkiri, industri film masih desentralisasi. Iya. Tapi ke depan akan sudah mulai itu film-film lokal. Jadi ini terpaksa ini ke Jakarta. Jadi kalau ada orang bilang Raim sukses di Jakarta, tidak. Tidak. Oke. Itu Jadi merantau. apa yang benar? Itu benar merantau. Yang Merantau. benar adalah sukses adalah bisa makan di tempat kamu lahir sendiri. Menurut itu. Itu ukuran suksesnya. Itu ukuran sukses. Kalau suksesnya di Jakarta merantau nanti. Itu merantau. Levelku sama dengan tukang nasi goreng yang ada di depan apartemenku. Nah, itu. Padahal Raim pengen menjadi seorang Raim yang memang lahir dari Kendari, Di Kendari, dari di Wakatobi Sulawesi dia. Kendari, dan mampu menghidupkan kota Kendari menjadi sebuah industri. Iya. Saya kadang-kadang saya bangga dengan Makassar, dengan Ambon, Ternate, Papua. Jogja sudah mulai menjadi industri yang cukup mandiri. Mereka punya dunia sendiri. Kalau di Ternate itu terkenal dengan hip hopnya dan lain sebagainya. Itu punya dunia sendiri. Kadang-kadang mereka masa bodoh apa yang terjadi di Jakarta. Saya tidak mau tahu ada artis di Jakarta. Kami punya artis sendiri dari timur begini yang kita akan kagumi begitu. Makassar pun demikian. Kendari ini 1-2 tahun ini akan seperti itu. Dan apa yang Raim rencanakan untuk memajukan industri kreatif di Kendari? Pertama, kenapa saya pun masih di Jakarta? Pertama, industrinya juga belum seramai yang saya harapkan. Oke. Yang salahnya saya kemarin itu saya tunggu kapan hal itu terjadi. Ternyata tidak, kita harus jadi bagian dari perubahan itu. Akhirnya kemarin tahun lalu 2019 itu 2020 awal sampai bulan 8 itu full saya di Kendari. Ternyata dari kita sendiri yang harus menjadi pelopor sendiri. Penggerak. Iya, saya bersama teman-teman aktifkan lagi komunitas stand up, aktifkan event dengan kemampuan terbatas, protokol dan lain sebagainya. Kalau eventnya banyak, tokoh selain Raim banyak, berarti industrinya naik. Kalau industrinya naik, ya pasti saya akan dipanggil juga. Kemarin saya cuma menunggu kapan ini. Nanti kan ternyata ya doa bagus juga, tapi tidak hanya dengan itu untuk bisa berubah. Gitu. Dan saya yakin 2-3 tahun ke depan kayaknya sudah ada film Kendari yang sudah lahir. Film ya beberapa waktu terakhir ini sudah ada. Sudah tayang di bioskop juga. Sudah tayang di bioskop. Cuman karena sekarang keadaan dunia lagi aneh. Bumi lagi ngambekan ini. Lagi diuji. Kita takut juga jauh dari keluarga juga. Raim sempat minder waktu di Jakarta? Enggak, tidak. Sama sekali enggak? Saya selalu anggap orang Jakarta lebih bodoh daripada saya. Kenapa? Karena modalku untuk lebih cerdas jauh lebih besar daripada kalian yang ada di Jakarta. Apa yang bisa dijual? Semua protein tertinggi ada di depan laut kami, ada di depan rumahku itu 5 meter dari rumahku laut. Semua protein tertinggi yang ada di bumi saya makan setiap hari. Kamu harus beli di apotik, kamu harus. Kayak misalnya minyak ikan. Minyak ikan setiap hari saya makan sepanjang hidupku. Oh, nah orang-orang kota dengerin. Yang menjadi masalah adalah kesempatan. Oke. Kesempatan kami tidak sebanyak kalian yang ada di Jakarta. Karena destinasinya lebih dekat. Ya, saya pun bilang seperti ini bukan berarti saya juga lebih cerdas dari kamu di Jakarta. Saya mau kasih kabar ke kamu orang-orang di kampungku. Modal kita jauh lebih besar, cuman kesempatan dan maunya kita.
Saya kalau nongkrong di Perpustakaan Nasional, Ya. nongkrong di tempat-tempat yang di Jakarta, saya bilang informasi ini memang melimpah sekarang di Jakarta. Coba seandainya apa yang kita dapat, misalkan perpustakaan dan lain sebagainya ada di tempat, saya rasa Pasti lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Saya senang hari ini karena Karaim datang memakai sarung. Coba kamera bisa di zoom in nggak? Nah, cerita dikit dong. Ini sarungnya Sarungnya dari bapak, mana? sarungnya ini sarungnya bapakku ini almarhum sebenarnya. Oh iya. Saya suka lihat dia kerja pakai sarung ini. Oke. Ya, Kerja makanya- pakai itu. Kenapa? Iya. Kok kerja Bapak pakai kan sarung? tukang kayu. Ah, Kayu. oke. Office-nya itu di samping rumah, ya di rumahku lah. Di Wakatobi. Iya, di rumahku samping rumah 5 cm dari rumah itu Oke. office-nya dia. Oh. Workshop-nya dia. Apa nama Selalu- sarungnya itu? Sarung Tetap namanya dipanggil sarung atau? bukan Homoru namanya. Homoru? Asli Tenunan Buton. Oh. Ini mahal ini sarung begini bisa 500 sampai 600 ini. Wow. Karena dibuat dengan Handmade. handmade telatenan Buatan orang-orang tangan. ibu-ibu Wakatobi. Wah. Bisa 3 bulan bisa dapat satu kain begini. Wah. Ada keringat, ada kesabaran, ada disiplin pada sarung Dan ini. doa tentunya. Dan doa. Luar Makanya mahal kalau 500.000 harga yang murah untuk disiplin itu. Mudah-mudahan Pak Sandiaga Uno lihat ya. Oh amin. Ya, mudah-mudahan. Tolong Pak. Jadi jangan cuman ke Mandalika, kemana? Coba ke Kendari, ke ke Wakatobi. Wakatobi. Ternyata ada industri kreatif Hmm. di dunia tekstil fashion. Yang menghidupkan ibu-ibu dan Yang yang begini menghidupkan nih ibu-ibu. only ibu-ibu. Only ibu-ibu. Ibu-ibu. Saya kayaknya harus Only ke sana ibu-ibu. nih Only satu waktu ibu-ibu. Kendari. Wah, lucu Kita juga. anak muda belum cukup umur, tidak bisa bikin. Tidak tahu kenapa. Ah. Tidak tahu kenapa. Tapi sekarang masih produksi terus. Masih produk-produk Menjadi yang- buah tangan orang yang iya, datang ke Wakatobi iya, itu. yang orang. Kalau yang ini yang lumayan yang premium, ada juga yang lebih rendah juga ada yang. Oh. Alasannya saya pakai ini kan saya sering lihat bapakku kerja pakai ini, saya juga pengen juga kerja pakai sarungnya deh. Iya, 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 iya. Pengen juga. Oke. Dan capek juga ikut tren, Bang. Iya. Harusnya Capek. menciptakan tren. Atau pakai sesuai yang kita butuh. Iya, Tidak iya. harus menciptakan Iya, tren, iya, tidak iya. harus. Bisa, Mm-mm. bisa, Yang bisa. penting tertutup aura. Karena sekarang ini Karaim, terutama anak-anak muda yang saya maksud adalah generasi Z, bukan generasi milenial Akhir lagi. tahun 2000 ke atas. tuh. Iya. Nanti. Z itu hanya menjadi follower. Setuju nggak? Betul. Hanya jadi umat yang tidak jelas. Iya. Mm-mm. Setuju ya? Dan tidak ada salahnya sebenarnya. Nah, Tidak tahu deh salah dan tidak salah juga. Selagi yang kita ikuti bagus, kenapa tidak? Tapi untuk sekarang sepertinya tidak terlalu banyak tokoh yang baik begitu. Iya. Karena patokan kita mengikut seorang tokoh sekarang ini adalah yang followersnya banyak, bukan yang Iya. manfaatnya jauh lebih daripada. tapi lantas orang bilang yang followersnya banyak, duitnya banyak Karaim. Gimana? Masuk akal. Masuk Betul. akal, iya. Pak Soekarno itu pernah bikin paham Marhainisme. Oh, Marhainisme. Kan nama orang, dia kan seorang petani. Iya, iya. Siapa sih followersnya petani? Iya, iya, iya. Tapi karena ada hal baik yang didapat dari si little people ini, Soekarno jadikan itu sebagai paham, ya, istilahnya kode-kode etik kehidupan untuk kalau mau ikhlas dalam menjalani hidup, kamu tidak harus jadi orang tertentu. Iya, iya. Iya. Banyak contoh yang bisa kita peroleh dari orang-orang yang memang bukan siapa-siapa sebenarnya. Tapi bagaimana kita mampu merubah Karaim lewat industri digital hari ini bahwa banyaknya followers itu sebenarnya bukan segala-galanya. Gimana caranya? Menurut Karaim, versinya Karaim. Iya. Agak sulit sebenarnya, agak tricky. Iya. Kalau saya balance saja, idealisme Jadi kita. followers Iya. banyak, Oke. tinggal kontennya Oke. yang Oke. di upgrade lebih Karena baik lagi. tidak bisa kita pungkiri semuanya baik angka sekarang, apalagi kami orang di industri kita yang di industri kreatif akan bersentuhan dengan sponsorship, akan Betul. bersentuhan dengan saya pun malu juga
apa yang kita bicarakan ini bagus ini. Yang nonton cuma sedikit, malu juga. Iya. Walaupun saya bisa jamin lebih bagus kita yang daripada yang 2 juta kadang-kadang Luar biasa. di Corbuzier kadang-kadang. Iya. Apa? Kok kenapa kita hanya mencari hal baik dari orang yang followersnya banyak? Kok kenapa? Tapi memang dunianya itu ya sudahlah, kita amini juga itu, tapi sisi baik kita juga selipkan juga hal-hal yang baik pada diskusi kita. Dan kita nggak boleh menyerah ya. Tidak boleh menyerah. Iya. Kita tidak boleh menyerah, tidak boleh menjadi juga followers bahwa banyak itu adalah segala-galanya gitu ya. Yang penting ngetop lah ya. 20 orang dari 200 penonton, 20 orang yang tergerak dan melakukan hal baik, kita sudah punya 20 benih di pahala. Betul. Betul deh. Kayaknya kita tadi mau cerita lucu-lucu katanya, kenapa serius begitu? Kalau lucu kan Karaim udah setiap hari, iya juga, setiap minggu kan berbagi kan berbagi tawa. Berbagi tawa. Nah Karaim melihat industri kreatif yang sekarang ini, apalagi di tengah pandemi gitu ya, semuanya hampir berhenti gitu ya, bahkan cenderung sekarang sudah menyentuh pendapatan gitu yang mungkin Karaim sendiri punya dampak gitu yang lumayan terkena dampaknya juga. Saya rasa semua lah. Iya. Kecuali industri-industri yang bergerak di bidang digital. Biasanya rata-rata, karena itu akan tetap ada terus. Cuman alhamdulillah saya juga senjatanya banyak juga, bisa ke YouTube, bisa meng-create konten di Instagram. Jadi ada saja. Berarti yang terpenting sekarang di zaman sekarang kita tidak boleh lagi kita tidak boleh lagi hanya mahir pada satu bidang. Kita tidak. Dulu memang kita dididik oleh orang tua, oleh pendidikan kita untuk kalau kau jadi guru, kau pertajam gurumu, kalau kau jadi dokter, pertajam doktermu sehingga kamu jadi dokter yang terbaik, akan menjadi nomor 1 bla bla bla. Itu dulu. Sekarang tidak apa-apa kamu pertajam doktermu, tapi belajar juga ilmu komunikasi, belajar juga fotografi, belajar juga, biar bisa lebih luas lagi. Setuju. Sama juga seperti yang kita rasakan sekarang. Setuju. Oke, terakhir Karaim, pesan Karaim buat anak-anak muda Indonesia. Kalau ini mungkin pesan ke saya juga. Iya. Self reminder. Iya, dan ini saya baru dapat beberapa tahun terakhir setelah salah mencari guidance. Guidance. Dan ini saya sudah baru pakai beberapa tahun terakhir. Nah, katanya adalah jangan pernah jadikan orang lain sebagai sainganmu, sementara musuhmu adalah kamu yang sekarang ini. Musuh terbesarmu adalah kamu yang sekarang ini. Nah, saya dulu seperti itu. Saya jadikan nama orang lain untuk patokanku bersaing. Saya harus kalahkan Hari Kriting, saya harus kalahkan capek. Hari Kriting punya kehidupan sendiri, dia akan lebih. Ada ekspektasi orang lain yang saya taruh pada emosiku. Itu saya ganti tuh beberapa tahun ini. Ternyata yang saya harus kalahkan adalah saya yang sekarang ini. Kita yang sekarang ini. Besok kita harus lebih baik dari yang sekarang. Sekarang harus lebih baik dari yang kemarin. Dan ternyata ini kita dapat di hadis. Kita sudah pelajari dari SD. Manusia yang terbaik, saya lupa lah, intinya adalah dia yang mengalahkan dirinya sendiri. Itulah. Itu yang salah. Jadi satu-satunya yang kecewa adalah kita dengan diri kita. Jadi patokanku dulu kemarin saya sudah stand up, bikin single, single, harus album ini, saya harus kalahkan diriku sendiri. Bisa kolaborasi dong? Bisa. Bikin manajemen ya? Bisa. Jadi Karaim sekarang punya talent manajemen juga? Sebenarnya kira-kira seperti itu? Iya, dan akan ke sana seperti. Jadi buat sahabat yang lihat acara ini, kalau merasa dirinya confidence, mau jadi penyanyi, jadi aktor, jadi stand up comedian, lewat manajemennya Karaim. Asik, boleh lah satu hari. Amin. Ya, boleh gitu. Amin. Karaim, terima kasih. 24 menit nggak cukup pasti ngomong asik sama Karaim. Saya belum sempat minta Karaim stand up, tapi nanti lah. Amin. Iya, boleh. Saya berharap Karaim terus sukses, bantu industri kreatif ini tetap berkembang positif gitu. Amin. Menjadikan banyak anak-anak muda yang inspiratif dan bisa menghasilkan pundi-pundi supaya mereka bisa bantu orang banyak. Amin. Karaim, terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses. Sahabat, terima kasih. Talk to me pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.